Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Kita teruskan ya. Seperti yang telah dibilang pada video sesi kedua, bahwa kita akan meneruskan proses yang kedua dan ketiga, yaitu proses edit dan remove dari website kita yang sudah berjalan tadi. Halo Penguin, ini adalah logo Jemus. Jemus itu kan sebuah organisasi open source yang mana memperjuangkan tentang penggunaan open source. Oke. Kita kembali ke sini, lanjut. Jadi di sini kita sudah punya Slack. Oke, sudah. Terus yang ini insert. Jadi apa yang kurang? Jadi yang kurang itu update sama remove tadi ya. Oke. Untuk update sama remove nanti skenario nya adalah seperti ini. Ketika saya klik, artinya nanti di sini ada link, tapi linknya ke sini saja. Ketika link tersebut diklik, dia akan mengubah form ini yang semula tambah menjadi form update. Oke, kita langsung ke bagian kedua, yaitu update. Oke, kembali ke index. Untuk menambahkan link, kita di sini kita kasih echo ref. Nah, di sini kita kalau mengarah ke dirinya sendiri, kita kasih tanda tanya, terus gak usah dispesifikan seperti ini ya, misalkan ubah dbap, tapi kita ke dirinya sendiri dengan menggunakan tandanya spasi maksudnya mode ubah, ya kan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah untuk ubah dan hapus itu dia harus merujuk kepada salah satu ininya, maksudnya ke salah satu entitas yang ada, maksudnya salah satu subjek yang ada di objek yang ada di anggota. Misalkan kalau saya ingin mengubah Agus Sutarom, maka saya harus menggunakan ID 1 untuk mengubah satu baris ini ya. Oke, dan di sini kalau tambahi dan ID-nya sama dengan tarom ini kan. Nah, ini kita coba lihat. Belum saya simpan. Kita pakai ini aja. Ini jangan lupa di backslash karena
quote itu termasuk salah satu karakter ASCII yang biasa digunakan di SQL injection. Oke, kita coba lagi. Oh, belum muncul. Oh iya, maaf. Di sini kita belum menyebutkan labelnya. Nah, agar terlihat bagus kita kasih break. Ubah ini akan mengubah Kostarom. Ubah ini Koirul Subata dan Yogi. Oke, agar ini dinamis, kita harus membuka seperti ini. Ini namanya apa ya? Concatening, artinya penggabungan karakter. Jadi di sini harus ada semacam apa ya, pemberian ruang agar bisa dikasih data yang dinamis. Ini kita copy, karena yang akan kita jadikan acuan adalah ID. Ini kita ganti ID. Dengan begitu, misalkan ini ketika saya klik di sini, nanti ID-nya dia harusnya berubah karena ID masing-masing personil ini berubah, beda-beda. Maka dari itu kita simpan, sudah simpan, kita refresh. Nah, ini coba lihat di bagian pojok bawah itu ada URL-nya ID1. Kita coba langsung ID1, ID2, ID3 ini berubah. ID3, ID4. Kalau kita akses yang paling, misalkan kita coba ubah nama, kita ini refresh nama. Nah, sekarang tapi yang paling unik kan ID, bukan nama. Nama bisa sama, tapi ID nggak bisa. Oke, ubah ID-nya, ID sudah berubah. Terus ini mode ubah, kita harus menggunakan mode ubah ini agar bisa mengganti form tambah ini menjadi form update. Oke, kita coba seperti ini. Jika terdapat masih ingat bahwa ini adalah blok jika pernyataan di sini benar, dan ini jika pernyataan di sini yang salah. Jika ada get ubah maksudnya mode dan dia berisikan ubah, perhatikan karakter dengan seksama, karena nanti mungkin ada error yang sangat sulit dideteksi kalau Anda tidak hati-hati. Misalkan seperti ini, harusnya ya ini posisinya di sini, tapi Anda meletakkannya di sini. Ini akan terjadi error. Terus ini juga error, ini juga error. Jadi harus tepat sama. Dia bentuknya seperti ini loh. If pernyataan sama dengan isi. Tadi kan ini modenya kan pernyataannya, modenya kan ini pernyataan, dan isinya adalah ubah. Jadi jika ada
mode ubah, maka echo form ubah muncul. Selain itu form tambah yang muncul. Oke. Karena ini bloknya belum di apa ya? Belum ngeblok form tambah, kita harus menambahkannya di sini. Ini hati-hati, harap hati-hati. Kita tutup dulu. Else. Terus yang ini kita buka. Nah, di sini kan ada satu blok kosong. Nah, blok tambah ini harus kita taruh di atas ini dengan cara ini di-cut dulu, cut, terus dipaste di sini. Nah, dengan adanya tatanan seperti ini, struktur seperti ini, dia akan jika ini diklik, dia akan berubah menjadi form ubah muncul. Tetapi jika tidak atau else, maka form tambah yang muncul. Kita coba. Form ubah muncul, ya, benar kan? Tetapi kalau ini kita sini kita kembali lagi ke mode awal, ini hapus. Form ini tambah. Nantinya dia akan ada satu lagi nanti. Jika modenya sama dengan hapus, maka form ubahnya akan menjadi form hapus. Oke. Sekarang karena strukturnya hampir sama, kita ini copy aja, salah. Terus ini diubah dengan syarat seperti ini. Ketika ini dihapus, jangan lupa untuk langsung ditutup lalu dibuka. Terus yang ini dikopas di sini. Nah, ini kan modenya ubah. Nah, itu ini formnya diganti ubah. Terus ini proses, biarkan dulu. Nama I-nya, I kan bermakna insert kan, kita ganti menjadi U dan U. Masukkan dong atau menjadi update dong. Oke, kita coba. Ini form ubah nama alamat email dan update dong. Oke, formnya sudah. Ini form tambah, ini form update. Terus apa yang membedakan form ubah dan update tambah? Form ubah dan tambah adalah data yang akan ada di sini. Kalau form tambah, memang datanya seharusnya kosong. Tetapi kalau form ubah, ini seharusnya berisikan dengan isi dari tabel. Ya seperti ini. Yogi Abbasale, alamatnya, emailnya YG, angkatannya 2013. Benar nggak? Jadi kita harus tambahkan satu properti lagi di input yang di mode ubah, jangan salah, yang di mode ubah. Jadi di sini kita tambahkan value. Value-nya didapatkan dari mana? Nanti kita copy dulu. Subinya masa. Ini dapat data dari mana? Nah, ini dapat data dengan cara yang kedua,
ubah kan sudah dipakai, yang belum dipakai itu ID-nya. Oke, apakah sudah dapat gambarnya? Jadi nanti ID-nya ini yang akan kita pakai. Jika ada mode ubah, maka tangkap dan masukkan ke dalam variabel ID, yaitu URL property ID-nya. Jangan salah, ID-nya sama. Ini yang akan menangkapnya adalah variabel ID. Jadi skenario ada seperti ini. Tampilkan semua baris data yang terdapat di tabel anggota dengan ID sama dengan $ID. dapat gambarnya. Kalau Anda sudah paham, maka skripnya seperti ini. Tampilkan semua baris yang terdapat di tabel anggota. Maka skripnya seperti ini. Karena ini sudah ada skripnya, kita copy saja. Copy, terus di sini di tadi paste. Nah, di sini kan sesuai kan, tampilkan semua data yang terdapat di from anggota dengan ID atau di mana ID-nya, maksudnya kolomnya where ID. Masih ingat, ini adalah kolom yang ada di database, sama dengan $ID. Ini bukan string, maka nggak perlu ada tanda petik. Ini malah akan menyebabkan error. Oke. Select all from anggota where ID sama dengan D. Ingat, ID adalah integer yang di tabel. Oke. Terus yang ini harus di casting. Casting itu maksudnya seperti ini. Misalkan yang saya maksudkan casting adalah ini, saya masukkan ini. Ketika saya casting menjadi integer, maka saya di casting menjadi integer menjadi 0. Kalau satu, saya di casting menjadi 1. Kalau saya 1, maka di casting menjadi 0. Oke, ada pengertiannya, yaitu kalau depannya huruf, maka dia akan berubah menjadi 0. Tapi kalau depannya angka, dia akan mengikuti angkanya. Kalau ini 1, ya ini 1. Kalau ini 12, ini juga 12. Dan saya tidak akan di casting. Oke, sudah dapat gambarnya. Bagaimana cara castingnya? Itu dengan cara ini, seperti ini, integer. Oke, ini penting. Kenapa? Karena ID harus bernilai integer. Karena ininya karena di tabel nilainya, strukturnya dia sebagai integer. Maka casting di sini harus 2. Misalkan ini ada yang usil, misalkan ID-nya adalah oke. Ini kan tidak termasuk angka, betul enggak? Maka oke ini nantinya akan di casting menjadi karakter 0. Nah, casting sudah, lalu selectnya berdasarkan ID sudah. Sekarang
kita dapatkan datanya as key fetch array. Kita belum berasumsi kalau usernya jahil ya, jadi asumsinya kita break dulu. Data $key fetch array, jadi data nanti berisi data-data dari tabel dengan spesifikasi ID sama dengan 1 kalau ininya 1. Oke. Nah, data sudah dapat, sekarang ditaruh di sini dengan cara buka tanda tanya sama dengan tanda tanya tutup. Nah, di tengah ini, jangan di sini ya, di tengah sini kita ketikkan data spasi nama sesuai dengan labelnya. Kalau di sini nama berarti ini juga nama, kita copy saja. Oke, ini seharusnya tidak di sini value-nya. Kalau text area itu sendiri, beda sendiri. Naruhnya di sini, di tengah-tengah text area. Oke, paste. Ini ganti alamat sesuai label. Kalau ini email, maka value-nya juga jangan lupa diganti email. Angkatan, value-nya ganti angkatan. Bagaimana kalau tidak ganti? Ya nanti isinya dari sini. Angkatan ya namanya ya angkatan sama dengan nama kalau nggak diganti. Email sama dengan nama, alamat dengan nama kalau nggak diganti. Oke, kita coba. Nah, coba lagi. Nah, gantikan. Karena ini juga berubah. Ini juga berubah seperti ini. Kalau bisa. Nah, selain pakai ini juga pakai ini bisa. Nah, itulah salah satu kenapa kita pakai post. Sebenarnya ini belum perlu karena kita juga nggak pakai password kan, jadi belum ada data-data rahasia yang terkirim. Oke. Proses kita bedakan dulu ya filenya. Jadi untuk update kita berikan O proses. Jadi karena ini dilemparkan ke U proses, kita buat lagi di sini. Ini copy saja, paste, dan ganti namanya menjadi U proses untuk memfasilitasi proses dari update. Oke. Jangan langsung dijalankan. Ini diganti dulu. Ingat tadi I adalah insert, U adalah update. Kata kita sekarang sedang di A, update, mode update kita ganti dengan U. Oke. Skema dasar dari update adalah seperti ini. Update nama tabel, set kolom yang diubah, terus isi variabel diubah, di mana ID sama dengan ID variabel, maksudnya yang dikunci. Oke. Di sini juga harus ada sebagai kayak sebagai penyimpan kuncinya. Jadi kita copy dari, kita klik di sini, terus N, copy, kita paste di sini.
teks ini jangan lupa diganti ID, dan ini juga ID saya sesuaikan dengan yang ada di tabel. ID. Jika kita biarkan seperti ini, maka nama 5, benar enggak? Agar ini tidak bisa diubah, ada dua cara. Pertama, ini bisa pakai read only. Ya. Cara kedua adalah cara yang lebih elegan, yaitu dengan cara ini di hidden. Jadi tipenya hidden, jangan teks. Kalau kita refresh, maka bagian ini akan hilang. Nah, lebih elegan. Oke. Terus ini sudah kuncinya sudah kita dapatkan dengan menggunakan UID. Jangan lupa ini langsung kasih copy paste. Jadi ini ID, UID, dan ini ID. Ingat bahwa update dan remove itu butuh ID untuk sebagai apa? Ya, sebagai ini. Update where ini ID kunci. Jadi dia akan diletakkan di sini. Insert kita ubah menjadi update spasi nama tabel anggota spasi set spasi kolom pertama kan nama, maka ini harus kita sama dengan, terus ini dipindah termasuk sama tanda petiknya, jangan lupa ya, sama jangan tanda petiknya. Terus koma, kolom kedua alamat, ini copy, cut, sama dengan paste, angkatan kolom ketiga, ini angkatan, cut, sama dengan paste, dan email ini tinggal hapus terus sama dengan. Oke, ini jangan lupa dihapus. Kita lebarkan dulu. Nah, update nama tabel set kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, ada di sub kolom dan variable. Nah, di bagian belakang kita kasih where, ID kuncinya ID sama dengan ID ini di tabel tadi, terus sama dengan ID kunci, dan kita kasihkan $ID, nggak usah tanda petik, boleh. Dan sekali lagi ini sangat berbahaya, maka kita harus casting integer. Casting sudah, script sudah, query sudah, sukses. Nah, Anda berhasil mengupdate. Ini diubah sesuai dengan kehendak kita. Oke, update sudah. Kita coba. Semoga tidak gagal. Refresh dulu. Yogi Akbar Saleh. Kita ubah yang ini juga, nama anggota Khairul Menunggal. Ini ada dua yang sama, kita ubah ini menjadi Ahmad Ali Irfan. Alamatnya jeneng Irfan. Angkatan 2012. Kita update, coba ya, update. Oke, Anda berhasil mengupdate. Sekarang kita lihat datanya. Oke, Khairul sudah tidak double lagi. Sekarang kita coba. Di sini kita masih melihat Khairul sebelum di refresh, dan kita setelah merefresh dia akan berganti nama menjadi Ahmad Ali Irfan.
Oke, bagian update dan insert sudah. Sekarang kita ke bagian remove. Kita kembali ke sini, bagian ini kita copy dari sini sampai sini, kita copy terus paste. Mode kita ubah menjadi hapus, ID-nya tetap, terus ubahnya kita ganti hapus. Oke, kita lihat di sini. Nah, biar satu baris kita hapus breaknya, kita kasih biasa, hapus breaknya, kita coba lagi. Nah, ubah hapus ubah mode hapus. Oke, hapus, kita coba lagi. Nah, ini ada mode hapus, kita copy saja yang ini, dari sini sampai sini copy, terus jangan lupa di paste atasnya, jangan lupa nanti if yang ada di sini kita tambahi else if, karena ini satu rangkaian. Oke, insert ini kita hapus, terus ini kasih echo form hapus muncul, kita coba. Nah, form hapus muncul. Nah, kalau ini sudah berhasil, kita tutup ini, terus buka lagi. Nah, karena konsep hapus dan ubah hampir sama, kita bisa copy paste yang ini sampai ini. Oke, update, atau ini kan strukturnya hampir sama ya. Ini kita hapus dulu biar kelihatan sama. Antara ini sampai blok ini copy. Ini kalau di seperti ini kan sama kan. Terus di sini paste juga. Oke, kodenya sudah mulai rumit. Oke, ini form hapus. Oke, ini jangan lupa ganti R, artinya remove atau remove proses hapus. Jadi nanti kita buat sebuah file baru, kita buat file baru dulu. Ini yang hampir sama skemanya, copy paste terus di R proses. Jadi nanti proses hapus akan ditaruh di sini. Oke, R proses sudah hidden, ini diganti R. Yang dibutuhkan sama proses remove itu cuma ID. Jadi kita di sini nggak perlu inputan lagi, kita cuma perlu satu input yaitu ID, karena script dari hapus itu ya cuma butuh ID. Kita ganti hapus dong, angkatan sudah, email, alamat sudah. Sekarang kita coba, ini sudah mode hapus. Nah, ini form hapus. Yang nggak kelihatan kan ID. Nah, cuma itu aja yang dibutuhkan di R proses. Oke, jadi nama, alamat, ini ingat R proses ya, bukan U. Jadi kalau di R proses ini nggak perlu. Oke,
dan scriptnya cuma seperti ini. Delete dari nama tabel di mana ID kunci sama dengan variabel ID. Jelaskan, karena ini cuma satu kunci ya, maka dia cuma butuh satu ini. Jadi nama sama keterangan alamat email itu bisa dihapus. Ganti delete dari anggota di mana ID sama dengan ID. Jika query sukses, maka Anda berhasil menghapus. Oke, ini sudah selesai, air proses sudah selesai, ini juga sudah selesai. Sekarang kita bisa coba. Ini form hapus Starom yang saya hapus mungkin dulu angkatan baru saya hapus. Oke, coba bismillah. Anda berhasil menghapus. Tapi berhasil menghapus ada errornya. Ini kita lihat air proses di baris kelima. Air proses di baris kelima. Oh, maaf. Ini harusnya R. Karena apa? Karena di sini ini R bukan U ya. Ingat ini di form hapus, ini R bukan U. Jadi ini harus ganti R sama R diganti R. Oke, kita reload. Oke, Anda berhasil menghapus. Apakah Yogi masih ada? Kita terus. Nah, sudah terhapus dari database. Kita lihat di webnya. Oke, sudah terhapus juga. Ini misalkan juga dihapus. Oke. Yang oke. Selesai. Terima kasih. Mungkin nanti penjelasan lebih lanjut kenapa harus ini, kenapa harus itu bisa di video lainnya. Dan proses select, update, delete, dan insert sudah selesai. Bisa di close semua. Terima kasih sudah mengikuti rangkaian video dari proses pembuatan website. Jangan menyerah walaupun kelihatan sedikit rumit ya, tapi lama kelamaan kalau kita punya mental seorang pejuang, kita punya angan-angan sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, berasa jangan sampai kita mencoba untuk berhenti belajar, jangan sampai. Oke, kita harus terus belajar, menyempurnakan diri. Jangan sampai kita hari ini sama dengan hari kemarin. Oke, untuk anak-anak Jemos khususnya, saya berharap anda semua menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Mungkin itu dulu. Terima kasih kepada anda semua telah bersedia menonton video saya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Salam open source, go open source. Salam open source, go open source. Salam open source, go open source.